Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Vita Ardia. Buat yang udah klik video ini, terima kasih ya kalian udah klik video kali ini. Dan di video kali ini aku mau berbagi tips ke kalian atau mengenai share informasi aja tentang emergency fund atau dana darurat. Nah, dana darurat sendiri itu penting teman-teman dimiliki oleh siapapun yang sudah bekerja atau memiliki tanggungan. Dalam perencanaan keuangan, faktor pertama yang harus dimiliki adalah dana darurat teman-teman sebelum kita melangkah ke investasi. Nah, setiap orang termasuk kita sendiri kerap lupa ya betapa pentingnya sikap antisipasi terhadap beragam hal termasuk keuangan. Kebanyakan dari kita itu akan bersikap antisipasi saat sesuatu itu sudah terjadi teman-teman, bukan saat jauh-jauh hari sebelum terjadi. Nah, gimana kita baru berpikir untuk mempersiapkan dana darurat setelah keuangan kita berada dalam keadaan darurat? Baru tuh kita baru persiapan. Nah loh, sayang kan mengumpulkan uang untuk mempersiapkan dana darurat itu memang gak mudah teman-teman. Bahkan bisa dibilang lumayan rumit, terutama karena banyaknya pengeluaran lain yang harus kita penuhi kan. Nah, ada kalanya ya teman-teman, kebutuhan mendadak itu harus kita penuhi, sementara budget yang kita miliki saat ini terbatas untuk kebutuhan lainnya. Dan jika terjadi sesuatu dan kita membutuhkan dana segar untuk menghadapinya, nah otomatis dana daruratlah yang jadi solusi teman-teman. Misalnya terjadi suatu bencana ya yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya, kan kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya teman-teman. Maksudnya sedia payung sebelum hujan. Dan kita bisa memanfaatkan dana darurat tersebut sebagai recovery teman-teman. Nah, jadi sebelum kita mulai kita wajib tahu dulu nih, kita harus paham kondisi terkini keuangan kita sendiri nih teman-teman. Berapa jumlah pengeluaran kita setiap bulan. Jadi kita tahu nih berapa jumlah uang yang bisa kita sisihkan untuk keperluan seperti menabung, untuk mempersiapkan dana darurat, untuk kebutuhan kita dalam satu bulan. Nah, kita harus tahu pembukuan khusus keuangan. Maksudnya seperti itu teman-teman. Selain berguna untuk memantau pengeluaran yang sebenarnya tidak penting, itu bisa dikurangi teman-teman. Ini akan memudahkan kita dalam menyisihkan uang khususnya dana darurat. Jadi penting banget ya, buku pembukuan kita tiap bulan itu penting banget. Nah, pentingnya dana darurat itu yang pertama yaitu orang tua mendadak sakit. Dan kita ketahui bersama ya teman-teman, penyakit itu bisa datang kapan aja, terutama bagi yang sudah lanjut usia. Dana darurat itu bisa meringankan biaya tak terduga teman-teman, semacam ini. Nah, selanjutnya yang kedua, kena PHK tanpa pesangon. Dan dana darurat sendiri bisa menutupi pengeluaran jika kita tiba-tiba terpaksa menganggur dan menunggu sampai dapat income lagi teman-teman. Otomatis biaya bulanan kita harus tetap jalan, angsuran harus tetap dibayar, lalu kita setiap hari juga harus perlu makan dong. Nah, maka dari itu untuk recovery-nya kita menggunakan dana darurat yang sudah kita sisihkan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya next yang ketiga adalah terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, tidak ada yang berharap ya mengalami kecelakaan lalu lintas. Namun, kita sendiri sampai tertimpa kecelakaan, dana darurat itu bisa cover up biaya perbaikan kendaraan dan perawatan luka di rumah sakit teman-teman. Apabila kalau kita nggak punya asuransi, lalu kita harus dirawat di rumah sakit, otomatis kan kita mengeluarkan biaya yang tiba-tiba. Dan yang pasti dana darurat itu sangat bisa mengcover itu semua. Perbaikan kendaraan apalagi kendaraan kita dipakai untuk kerja, untuk mobilitas kita kemana-mana. Nah, dana darurat itu penting banget. Nah, selanjutnya yang keempat
adalah biaya berobat teman-teman. Mungkin kita sering menahan diri jika tiba-tiba terserang penyakit ringan seperti flu atau demam, atau kita butuh ke dokter. Tapi bila terpaksa harus berobat ke rumah sakit, dana darurat ini bisa juga diandalkan saat kita juga tidak punya asuransi kesehatan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 5 yang gak kalah pentingnya dana darurat itu digunakan ketika atau apabila usaha atau bisnis kita bangkrut teman-teman. Untuk menjaga arus keuangan tetap stabil meski bisnis atau usaha kita mengalami kegagalan. Dana darurat bisa jadi cadangan sampai kita bisa siapkan bisnis berikutnya. Seperti itu teman-teman. Dan menurut literatur yang udah aku baca dan artikel-artikel yang udah aku baca dalam mempersiapkan dana darurat itu, saat kita masih single, contohnya aku masih single, setidaknya kita punya dana darurat sebesar 3 kali pengeluaran bulanan kita teman-teman. Nah, kalau kita termasuk small family, misal punya 1 anak, setidaknya keluarga kita punya dana darurat sebesar 6 kali pengeluaran bulanan. Nah, kalau kita big family atau keluarga besar, lebih dari 3 anak misalnya, setidaknya kita punya dana darurat 12 kali pengeluaran bulanan. Manfaatnya itu seperti yang udah aku bahas tadi ya teman-teman, untuk menjaga keuangan kita tetap stabil. Itu penting banget. Terus menghindari pinjaman yang merugikan teman-teman. Saat kita kepepet, kita membutuhkan income misalnya, jangan sampai ya kita terjerat pinjol atau kita minjem jadi kita harus membayar bunganya itu lebih banyak, atau biaya bunganya itu besar, otomatis kan merugikan kita sendiri teman-teman. Dan yang pasti membuat hidup kita jauh lebih tentram dan juga tenang ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja aku bikin saving atau cara aku mempersiapkan dana darurat teman-teman. Nah, kalau menurut aku dana darurat itu harus dalam bentuk tunai teman-teman. Dana tunai dalam tabungan, misal seperti itu, bukan berupa tanah, bukan berupa investasi, misal seperti itu ya teman-teman, bukan sama sekali. Karena menurut aku dana darurat itu harus dalam bentuk tunai. Emas boleh, karena tujuannya itu harus bisa dicairkan dengan cepat teman-teman. Gak kebayang ya teman-teman kalau kita dalam bentuk bangunan atau bentuk tanah, kalau kita terjadi emergensi dan kita butuh dana darurat itu segera, pastinya kita butuh waktu kan untuk menjualnya, seperti itu. Nah, di sini aku tulis goalsnya, berapa dana darurat yang akan aku persiapkan karena aku masih single. Jadi misal pengeluaran aku bulanan sebesar 1 juta, jadi dana darurat yang harus aku persiapkan 3 kali biaya bulanan aku itu jadi 3 juta ya teman-teman. Nah, ini aku tulis atau aku gambar dalam bentuk jar seperti itu teman-teman. Jadi nanti kalau dalam bulan ini aku udah menabung atau aku udah saving dana darurat, itu baru aku warnai atau aku arsir seperti itu, biar tidak lupa teman-teman kalau bulan ini aku udah masukin atau aku udah nabung. Jadi ini aku tulis date-nya atau tanggalnya, dan ini aku tentukan sekalian jumlahnya 500.000 setiap bulan. Dan ini kurang lebihnya aku persiapkan dari bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi totalnya 3 juta teman-teman. Jadi per bulannya 500.000. Jadi ini bisa dipecah-pecah ya teman-teman. Misal dalam 1 minggu kita nyicil 50.000 dulu, minggu kedua 100.000, seperti itu. Dan ini sifatnya dana emergensi, tidak bisa diutik-utik, seperti itu teman-teman. Nah, oke nih teman-teman, sharing singkatnya dari aku. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.